Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran pada semester 2 ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita anak-anakku sekalian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Semoga ananda diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan untuk paham agama dan bisa mengamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan petinggilah kecerdasanku. Amin. Tema yang kita pelajari pada kesempatan ini adalah jual beli. Yaitu jual beli bagian dari salah satu isi kandungan Al-Qur'an, yaitu berkaitan tentang muamalah, yaitu tentang jual beli. Selanjutnya tujuan pembelajaran pada kesempatan ini. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan pengertian jual beli. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan ketentuan jual beli. Tiga, siswa dapat menyebutkan jual beli yang dibolehkan dan yang terlarang. Empat, siswa dapat memperhatikan jual beli dengan benar sesuai dengan syariat Islam. Adapun materi bagian A yaitu pengertian jual beli, bagian B rukun dan syarat jual beli, bagian C jual beli terlarang. Bagian A pengertian jual beli. Adapun dalil jual beli yaitu di surah Al-Baqarah ayat 275. Wa halallahu bai'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan atau membolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, di ayat ini Allah mengharamkan riba. Nah, riba itu adalah tambahan atau bunga. Misalnya kita meminjam uang 1 juta, bulan depannya orang yang kita pinjam uangnya dia mengatakan kembalikan 1.100.000. 100 itu adalah bunga dan riba. Dan itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jual beli artinya salah satu cara untuk memperoleh barang yang dibutuhkan dengan cara menukar uang dengan barang. Adapun hukum asal jual beli ya. Jadi hukum asal jual beli itu boleh atau mubah. Jadi jual beli bisa berubah hukumnya tergantung kondisi dan keadaan. Namun hukum asalnya jual beli adalah mubah atau boleh. Apapun kegiatannya, umat Islam harus memperoleh barang secara halal dan jenis barang pun halal. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika kita transaksi jual beli, maka harus dasarnya suka sama suka. Di mana penjual suka dan pembeli juga suka ya, saling menguntungkan. Ini dasarnya di surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, atau saling mengambil, merampok, merampas, atau dengan cara riba, itu tidak boleh. Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah Nisa ayat 29. Bagian B, rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli artinya segala hal yang harus ada pada saat melakukan jual beli dan ini wajib terlaksana. Yang pertama ada penjual, yang kedua ada pembeli, yang ketiga ada barang, yang keempat ada alat tukar atau uang, yang kelima adalah ijab kabul, yaitu ucapan dari penjual dan pembeli harus kesepakatan berduanya. Inilah rukun jual beli. Selanjutnya syarat. Syarat penjual dan pembeli. Yang pertama berakal sehat.
yang kedua atas kehendak sendiri, yang ketiga tidak mubazir, yang keempat balik. Nah, dari 4 ini satu saya garis bawahi, yaitu tidak mubazir. Nah, saat kita membeli barang tidak boleh berlebih-lebihan atau mubazir. Ini biasanya banyak yang terjadi. Nah, contohnya dia sudah memiliki tas satu atau dua, sudah bagus, dia koleksi sampai tasnya banyak, sampai 10 sampai 30-an, begitupun sepatu ya dan baju itu tidak boleh kita berlebih-lebihan dalam membeli. Karena hal itu dilarang ya, berdasarkan di dalam Al-Quran, innal mubassirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya mubasir itu adalah temannya syaitan. Dalam Islam kita dilarang berlebih-lebihan. Oke, itu tadi ya syarat penjual dan pembeli. Selanjutnya syarat barang ada 4. Yang pertama harus suci barangnya. Yang kedua bermanfaat. Yang ketiga ada wujudnya. Keempat milik sendiri. Inilah syarat barang yang diperjualbelikan. Yang pertama adalah barang itu harus suci, tidak mengandung barang yang najis atau barang yang haram. Oke, yang ketiga jual beli yang terlarang. Oke, yang pertama jual beli yang diharamkan. 1. Menjual barang haram seperti narkoba, babi, hama, minuman khamar yang memabukkan dan lain-lainnya. Yang kedua menjual kupon perjudian. Nah, contohnya misalnya kita membeli kupon harga 100.000. Ketika naik nomor undian itu kita mendapatkan tambahan uang yang lebih banyak. Tapi ketika kita tidak mendapatkan, kita rugi 100.000. Nah, makanya itu judi ya. Karena ada kerugian. Adapun ketika kita mendapatkan kupon undian, misalnya kita belanja di supermarket dengan mendapatkan bonus undian, misalnya kita beli kulkas, di mana ketika kita membeli kulkas, penjual memberikan bonus dengan memberikan nomor undian. Dan itu boleh, karena ketika kita tidak dapat undian, kita tidak rugi karena kita memiliki barang. Ketika kita mendapatkan undian, nah kita beruntung, maka itu boleh ya. Kita mendapatkan nomor undian atau kupon ketika kita membeli barang dan kita tidak dirugikan dan itu tambahan bonus. Nah, itu dibolehkan. Yang ketiga jual beli curang atau menipu. Nah, ini yang dilarang ya. Contohnya banyak terjadi ketika kita membeli buah, kita beli buah 2 kilo kembali 1,5 kilo. Itu namanya curang. Dan menipu pun dilarang, kita menjual barang-barang dengan barang yang tidak bagus, dengan kita menipu orang dengan membohongi itu juga tidak boleh. Atau pembeli menipu dengan uang palsu itu tidak boleh ya. Jadi itu semuanya adalah jual beli yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus kita hindari. Adapun jual beli sah tapi terlarang. Nah, jual belinya sah tapi terlarang. Nah, di sini kita berdosa karena beberapa sebab. Yang pertama, jual beli dengan cara menimbun barang. Nah, ini biasanya banyak terjadi ketika barang itu dibutuhkan oleh masyarakat, dia timbun dan dia tidak mau jual dengan tujuan bulan depan barang itu akan naik dan dijual kembali dengan untung yang banyak. Itu yang dilarang ya. Misalnya contohnya gas sangat dibutuhkan di masyarakat, di mana penjual tidak menjualnya, dia timbun, dia tumpuk. Sampai bulan depan dia jual dengan harga yang lebih tinggi, itu dilarang ya. Karena jual beli saat itu hukumnya sudah wajib. Kalau masyarakat membutuhkan barang tersebut, penjual wajib menjual barang tersebut karena dibutuhkan masyarakat. Jika tidak, kita termasuk berdosa. Inilah jual beli sah tapi terlarang. Yang kedua, menjual barang untuk keperluan maksiat atau durhaka ya. Yang ketiga, menjual barang yang sudah dibeli orang lain. Ini tidak boleh ya. Misalnya si A sudah membeli sesuatu kepada si B dengan harga 100.000, tiba-tiba datang si C menginginkan juga barang tersebut dengan membeli harga yang lebih tinggi yaitu 120. Di mana penjual tidak boleh menjual kepada si C meskipun harganya itu tinggi ya. Karena si A tadi sudah membeli yang pertama. Jadi penjual tidak boleh kita menjual meskipun harga tinggi dibeli kalau sudah ada pihak pertama membeli barang tersebut.
Yang keempat, menjual barang dengan harga yang lebih mahal ya, dengan tujuan menjatuhkan pedagang-pedagang lainnya. Ini kita tidak boleh, dilarang. Atau menjual barang-barang itu lebih mahal daripada harga sebenarnya, itu juga dilarang. Oke Pak Sakir, pedagang yang jujur bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga, karena profesi Nabi itu adalah pedagang. Nah, ketika Nabi berdagang, banyak yang senang karena Nabi jujur menyebutkan barang keadaan tersebut, sehingga orang-orang banyak suka membeli Nabi, dan alhamdulillah Nabi mendapatkan keuntungan yang besar, dan keuntungannya itu digunakan untuk agama Allah, yaitu berjuang untuk agamanya Allah ya. Dan kita dianjurkan jujur karena jujur itu adalah jalan menuju ke surga, sementara kebohongan adalah jalan menuju ke neraka. Sebagaimana Nabi bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birri ilal jannah wa innal kasiba yahdi ilal fujuri wa innal fujur yahdi ilal nar." Sesungguhnya kejujuran adalah kebaikan dan kebaikan tempatnya di surga. Sementara dusta dan kebohongan adalah keburukan, dan keburukan adalah tempatnya di neraka. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal tersebut insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa jujur dalam hal-hal apapun. Oke, penutup, jazakumullah khair atas perhatiannya. Insya Allah semoga Ananda semuanya dalam keadaan sehat, orang tuanya juga sehat, dan dimudahkan untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nasihat yang terakhir, sesibuk apapun Anda hari ini, sholatlah harus tepat waktu. Ingatlah azan itu panggilan Allah, bersegeralah menghadapinya. Kita ketahui bahwa transaksi yang sangat menyibukkan itu adalah jual beli. Namun ketika jual beli itu kita lagi sibuk, tapi ketika kita mendengarkan panggilan Allah Subhanahu wa taala, terdengar suara azan, maka penjual yang baik atau pembeli yang baik menghentikan semua aktivitas untuk bersama-sama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, kita tidak boleh melanjutkan transaksi. Kita tinggalkan sholat, hal itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan untuk melaksanakan kewajiban kita seperti sholat 5 waktu ya, karena sholat 5 waktu itu sangat penting. Karena sholatlah yang pertama kali diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholatnya bagus, bagus semua pahalanya. Kalau sholatnya jelek, jelek semua sholatnya ya. Dan kita pun dilarang meninggalkan sholat. Oke. Fastabiqul khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.